Beberapa naskah kuno yang menjadi sumber rujukan sejarah sekunder di Tatar Sunda yang paling terkenal adalah Carita Parahyangan. Selain itu ada lagi naskah kuno yang berjudul Bujangga Manik. Naskah-naskah inilah yang menjadi rujukan bagi sejarah di Tatar Sunda. Saksikan video ini sampai dengan selesai. Artikel K.F. Hall yang berjudul dengan berbahasa Belanda yang terbit tahun 1867 boleh dikatakan merupakan babak awal yang merintis kajian ilmiah secara intensif terhadap naskah-naskah Sunda kuno. Penelitian Hall ini tertuju kepada 3 buah naskah manuskrip disingkat MS yang diperoleh dari Raden Saleh yang diserahkan kepada Batavia Innocent van Instant and Wetenschapppen disingkat BGKW yang didirikan pemerintah Hindia Belanda tahun 1778. Adapun ketiga naskah yang dimaksud itu dikatakan berasal dari Galuh. Oleh Hall, masing-masing naskah itu di dalam uraian selanjutnya diberi kode MSA, FSB, dan C dalam katalogus yang disusun Hohenzollern 1872-1875. MSA diberi nomor 632, MSB diberi nomor 630, dan MSC diberi nomor 671. Naskah nomor 632 terdiri atas hampir bahannya dari daun nipah. Aksaranya sama dengan beberapa aksara naskah-naskah Cikurui. Bahasanya Sunda dengan kata-kata Hall sendiri. Sebagai sumber pegangan dasar pembicaraan yang berkaitan dengan topik ini adalah teks naskah Lontar Propak 406 berjudul Carita Parahyangan. Perihal naskah Carita Parahyangan Hall 1882 halaman 94 menulis dalam bahasa Belanda. Naskah itu ditulis pada lontar dan dinamai Carita Parahyangan. Kini naskah tersebut disimpan di bagian naskah Perpustakaan Nasional Jakarta. Bahan tulisannya daun tal dan jenis demikian menurut catatan Rumpis disebut De Lontarus Demotica. Selanjutnya Hall menyatakan dalam bahasa Belandanya tidak terdapat tahun penulisannya dan ditulis tidak lama setelah peralihan sebagian besar penduduk tanah Sunda sebagai penganut agama Islam. Umur naskah ini diduga 350 tahun. Dalam pada itu Hall menyatakan bahwa naskah tidak lengkap dan lembarannya telah berbau dengan 2 buah naskah yang lain yang menyebabkan lembaran-lembaran yang bersangkutan tercecer. Dikatakannya bahwa lembaran-lembarannya tidak bernomor dan teksnya pendek serta fragmentaris. Dengan kata-kata Hall sendiri, belum beruntung untuk menyusun lembaran-lembarannya dan membacanya. Naskah Carita Parahyangan ini terdiri atas 47 lampir berukuran 21 kali 3 cm. Tulisan tiap-tiap lampir terdiri atas 2 kali 4 baris 4 verso, kecuali lempiran 29 ditulis hanya sebelah recto. Nomor urut dikerjakan oleh Hohenzollern namun tanpa memperhatikan jalan ceritanya yang telah berhasil mentransliterasi sebagian besar ialah Purbacaraka. Pada waktu itu masih bekerja sebagai pegawai Otisungen Dizen Dinas Purbakala. Hasilnya dimuat dalam PBG Jilid L9 Bijalage halaman 402 sampai 415. Biarpun transliterasinya boleh dikatakan lengkap,
Purbacaraka tidak berhasil dalam menyusun jalan ceritanya. Selain itu, juga terdapat beberapa kekeliruan bentuk aksaranya serta keadaan bahasa agak lapuk. Haji Tendap ketika menjadi dosen di Fakultas Pertanian di Bogor pernah mengirimkan naskah yang dialamatkan kepada Purbacaraka sebagai salah satu usaha untuk menyusun urutan lembar naskah itu agar ceritanya nyambung sampai usaha untuk meluruskannya. Usaha selanjutnya dilakukan oleh J. Nordiun yang datang secara pribadi ke Museum Pusat Museum Nasional Indonesia, Jakarta untuk membacanya kembali dengan biaya dari pihak swasta tahun 1964. Tujuannya untuk mencocokkan transliterasi yang telah dikerjakan oleh Purbacaraka, membetulkan bacaannya yang keliru dan mengadakan emendasi perbaikan yang dianggap perlu. Berdasarkan hasil kajian Purbacaraka 1919 sampai 1921, Tendam 1957 dan Nordiun 1964-1968, Atja telah mencoba menghimpunnya dalam sebuah karya yang diterbitkan dalam bahasa Sunda, Atja 1968, dan 13 tahun kemudian diterbitkan lagi dalam bahasa Indonesia, Atja dan Saleh Dana Samsmita 1981. Banyak hal dalam penerbitan tahun 1981 yang masih diraba-raba sejak karena pada kamus yang ada belum memberikan kemungkinan untuk percepatan salah. Tambahan pula kajian mengenai sejarah dan latar belakang budaya Sunda masih kurang sekali. Hal 1882 menduga naskah Carita Parahyangan itu berasal dari seorang Ki Galuh dan melalui Raden Saleh sampai ke tempat koleksi saat ini. Bahkan berdasarkan penelusuran yang dilakukan baru-baru ini, diperoleh keterangan bahwa naskah Carita Parahyangan disusun oleh sang langganan pejabat tinggi Sumedang atas prakasa Pangeran Angkawijaya dengan gelar Pangeran Besar Ulun, Raja Sumedang. Tempat penulisan di Kutamaya dan selesai pada 1523 Saka atau 1601 Masehi, yang sejak itu menjadi koleksi pembukuan perpustakaan Ratu Sumedang menjelang Pangeran Besar Ulun meninggal dunia. Naskah Carita Parahyangan ini diberikan kepada Bupati Galuh sebagai upah jasa. Namun ada indikasi bahwa bagian akhir redaksi teks naskah Carita Parahyangan di uraian tentang kewibawaan Pangeran Besar Ulun sebagai penguasa wilayah Sumedang hilang sesudah Pangeran Besar Ulun meninggal dunia. Pengetahuan penulisan naskah Carita Parahyangan mengenai tokoh serta peristiwa pada masa lalu yang jauh terpaut dari masa penulisannya pastilah didapat dari berbagai sumber yang sudah dikenalnya. Hingga saat penulisan teks itu, gambaran untuk masa kemudian kemungkinan besar penulis atau pemerkas penulisan naskah Carita Parahyangan sedikitnya masih mengalami atau mengenal tokoh dan peristiwa yang diabadikannya. Tanpa mempertimbangkan bahan-bahan pembanding yang lain, kita akan kesulitan untuk dapat menafsirkan sebagaimana kisah-kisah yang disebut teks Carita Parahyangan tersebut. Teks naskah Carita Parahyangan secara umum hanya mencatat masa pemerintahan seseorang raja setelah menggantikan pendahulunya dan kemudian digantikan raja berikutnya. Namun ada beberapa raja serta rakyat yang dipimpinnya. Kisah dilengkapi dengan keterangan agak panjang ini dapat diduga bahwa raja-raja tertentu memiliki peran yang lebih dibanding dengan raja lainnya. Selain teks naskah Carita Parahyangan dalam Keropak 406 ini, terdapat teks lain yang disebut teks naskah fragmen Carita Parahyangan FCP, lampir naskah dari Keropak 406 yang memuat teks FCP terdiri ada 13 buah. Adapun rangkaian teksnya dapat ditulis berdasarkan nomor lampiran naskah. Di antara ke-13 lampir halaman naskah FCP tadi terdapat satu lampiran naskah yang boleh dikatakan unik, yakni lampiran yang bernomor 29 yang termasuk ke dalam susunan teks FCP.
Bahkan penempatannya pun harus diselipkan di antara teks yang terdapat pada lembar nomor 25, yakni di antara lembar halaman 25 dan 25. Sementara teks yang terdapat pada lempiran halaman 29 harus ditarik atau dimasukkan ke dalam susunan teks naskah Carita Parahyangan. Itulah yang menyebabkan harus disatukannya antara lempiran naskah FCP dengan CP dalam satu keropak 406. Penggabungan tersebut telah terjadi jauh sebelum keropak tadi menjadi koleksi resmi pihak Museum Nasional Indonesia. Intisari teks naskah FCP merupakan gambaran historis awal mula berdirinya sebuah kerajaan Sunda di wilayah Jawa bagian barat sebagai penerus kerajaan Tarumanagara. Gambaran penting lainnya terutama berkaitan dengan pokok pembicaraan kali ini adalah penatanan konsep sistem yang bersifat praktis sebagai sarana untuk mencapai tujuan raja. Dalam teks naskah FCP, hal dimaksud terlihat dalam teknis birokrasi kerajaan yang terdesentralisasi ke dalam wilayah-wilayah kerajaan yang tampak pula adanya sistem aturan yang bersifat material guna menjamin kelangsungan kesejahteraan kerajaan yang tertuang dalam penawatan yang didasarkan atas prinsip-prinsip otonomi. Di samping itu, kelangsungan kerajaan berdasarkan kepada sistem pembagian kekuasaan yang disebut Tritangtu Dibuana, atau lebih tepatnya Tritangtu di Nagara. 3 unsur penentu roda pemerintahan di dunia terdiri atas Karatuan, Karamaan, dan Karesian. Diuraikan dalam FCP lampir ke-5B bahwa sang ratu itu harus nagurat batu, menggores batu yang berarti berwatak teguh dalam menjalankan aturan atau roda pemerintahan eksekutif. Sang Rama harus ngagurat lemah, menggores tanah yang berarti berwatak bisa menentukan kebijakan atau aturan bagi para pelaksana pemerintahan, yakni golongan yang dituakan sebagai wakil rakyat legislatif. Sang Resi harus ngagurat cai, menggores air yang berarti berwatak menjejukkan dan adil, yakni adalah golongan yang bertugas memperdayakan hukum yudikatif yang mesti berwatak menunjukkan dalam pelacilan. Ada beberapa naskah sumber lainnya yang perlu diuraikan secara sepintas, dan beberapa naskah sumber lain dapat dilihat pada daftar kepustakaan. Adapun naskah yang dimaksud ialah naskah lontar Sunda Kuna yang berjudul Kisah Perjalanan Bujangga Manik yang disimpan pada koleksi Golden Library Oxford, Inggris. Asal-usul dan identitas naskah yang telah jadi milik Maud Lain sejak dekade ketiga abad ke-17 Masehi itu terdaftar sebagai MS Jaf BJR yang ditulis dalam aksara dan bahasa Sunda kuno pada 1620 atau 1649. Naskah tersebut telah diserahkan ke perpustakaan oleh seorang pedagang benda antik dari kota Newport yang bernama Andrew James. Semenjak awal tahun 1968, Nordion telah mempergunakan data tentang naskah ini dalam penelitian mengenai piagam Ferry tahun 1358. Kemudian dalam sebuah artikel tahun 1982, Nordion mulai membicarakan teks ini dengan singkat dan secara umum. Intisari teks naskah Bujangga Manik adalah berupa catatan data topografi perjalanan mengenai keziarahan seorang ponakan putra mahkota pangeran dari Istana Pakuan Pajajaran yang bernama Prabu Jaka Pakuan, juga disebut Rakyat Pajajaran atau lebih dikenal dengan nama Bujangga Manik. Dia berperan sebagai protagonis cerita di Istana Pakuan berlokasi dekat Bogor, sekarang bagian barat Pulau Jawa, yang memilih kehidupan sebagai seorang agamawan. Dalam kapasitas ini, dia melakukan perjalanan dari Pakuan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur dan kembali lagi. Perjalanan kedua kalinya termasuk kunjungannya ke Bali. Setelah kembali ke daerah Sunda, dia bertapa di sebuah gunung di bagian barat Pulau Jawa hingga masa kehidupannya mencapai akhir di sana. Dalam catatan kisah perjalanannya, Bujangga Manik
tampaknya menghindari untuk singgah di kota Cirebon, bahkan menyebutkan pun tidak kecil kemungkinan Bujangga Manik tidak tahu kota pelabuhan Cirebon yang cukup besar pada masa itu. Ia padahal menyebut Gunung Ciremai dan beberapa nama tempat yang terletak di sebelah selatan Cirebon seperti Timbang, Kuningan, Luhur Agung, dan Dharma. Semua dapat tersebut berada di daerah Kabupaten Kuningan sekarang. Dicatat pula beberapa nama tempat yakni termasuk ke dalam wilayah Majalengka antara lain Maja, Ulu Munding, Lewi Munding, dan Talaga. Memang tempat yang dikunjungi dan disebutkan namanya oleh Bujangga Manik itu terutama tempat-tempat keagamaan yang bersifat Hindu Buddha. Tetapi namun wilayah Demak yang tentu sudah besar disebutkannya walaupun tidak disinggahi. Demikianlah Bujangga Manik mencatat garis 88 sadatang Kak Tungtung Sunda mentasing di Cipamali datang ke alas Jawa Ungaing Kris Hadiran Murah Diri Majapahit Palataran alas Demak sampainya ke perbatasan Sunda seberang sungai Cipamali tibalah ke wilayah Jawa. Semua telah kujelajahi beberapa daerah Majapahit dataran di wilayah Demak. Berdasarkan kutipan catatan itu dapat diketahui bahwa kerajaan Sunda dan Jawa yang dalam hal ini kerajaan Majapahit masih eksis, tetapi Demak pun tampak sudah muncul. Dalam pada itu menurut sumber historiografi tradisional yang berjudul Nagara Kertabumi, kemudian bahwa pada 1397 Saka 1475 Masehi Raden Patah diangkat oleh Wali Sana menjadi Adipati Demak. 3 tahun berikutnya 1478 Masehi Raden Patah dengan gelar Sultan Alam Akbar Abdul Patah Al-Jawi melenyapkan bahwa Ilwatika dengan dukungan para guru agama, yaitu para wali 9 dalam kaitan catatan kisah perjalanan Bujangga Manik itu kemungkinan dilakukan pada sekitar abad ke-16 Masehi. Gambaran tentang pembicaraan data topografi Bujangga Manik mengelilingi Pulau Jawa itu telah meninggalkan aspek-aspek kisah penting seperti peristiwa-peristiwa di Istana Pakuan Pajajaran. Sekembalinya dia dari perjalanan pertama, detail-detail kehidupannya sebagai pertapa, ziarah dan perjalanannya yang terakhir menuju alam kesurgaan telah dia meninggal dunia. Pengetahuan Bujangga Manik mengenai bagian akhir teks ini yakni tentang perjalanan atmanya, arwahnya menuju alam kesurgaan yang dilukiskan secara mendetail pastilah diperoleh dari berbagai sumber naskah keagamaan yang sudah dikenalnya, sehingga saat penulisan teks tersebut di antaranya teks Sewaka Dharma. Dalam melukiskan keadaan itu Bujangga Manik mencatat Walang Sungji. Untuk kedua kalinya kemungkinan besar Bujangga Manik mengetahui terjadinya sebuah peristiwa tragis yang menimpa para petinggi kerajaan Talaga di Walang Suji ketika itu. Bahkan tidak tertutup kemungkinan ia mengenal tokoh dan peristiwa yang diabadikannya dengan penuh empati sehingga kejadian itu digunakan sebagai sebuah inspirasi untuk menggambarkan latar belakang kematiannya. Pada masa kemudian, Talaga merupakan sebuah wilayah tempat berkumpul sebagian besar sisa-sisa kekuatan para petinggi kerajaan Sunda bagian timur yang terpusat di Galuh Pakuan. Gambaran mengenai hal ini tampak dalam naskah yang cenderung lebih mudah, di antaranya ialah Purwaka